Perkenalkan, nama saya Haidar Rafli. Saya memiliki usaha di bidang peternakan ayam pedaging atau istilahnya ayam broiler. Lokasi ada di Desa Banjarjo, Ngadiluwih, Kediri. Latar belakangnya itu berawal dari orang tua saya yang memulai usaha ini sekitar 20 tahun yang lalu. Saat itu saya masih kecil, saya suka sekali main ke sini. Jadi saya memiliki motivasi untuk memulai usaha peternakan saya sendiri. Kesulitan atau tantangan pada saat manajemen ayam itu ketika cuaca tidak menentu, wabah penyakit, maupun kondisi bibit ayam yang tidak bagus. Cara pencegahannya, kita harus mempelajari bagaimana situasi dalam kandang itu ketika pagi hari, siang hari, malam hari. Kita harus peka terhadap suhu, kelembapan, dan kebersihan kandang tersebut. Sehingga kita bisa peka ayam ini perlu apa. Ketika misalnya ayam itu kepanasan, atau mungkin ketika ayam masih kecil, ketika ayam baru datang, kita harus memastikan pemanas kita benar-benar maksimal. Istilahnya broodingan ayam tersebut. Broodingan itu ya seperti ini, ada seng talang buat dinding penghambat angin serta terpal. Sehingga kalau kita sudah terbiasa mempunyai feeling atau kita bisa merasakan cuaca yang terasa dalam kandang ini, kita bisa mengambil tindakan agar ayam tetap merasa nyaman. Kalau untuk faktor kebersihan, ya kita selalu menyemprotkan desinfektan sebelum ayam datang dan ketika pertengahan pemeliharaan ayam tersebut. Untuk usaha peternakan ini, satu karyawan bisa memanajemen sekitar 5.000 sampai 6.000 ekor ayam pedaging. Ayam baru datang kan kita memastikan kondisi kandang itu kan hangat. Terus besoknya pagi kita kasih obat atau vitamin. Untuk pemberian pakannya kita selalu berusaha agar sehari sekali pada sore hari aja. Jadi kalau misalnya kebutuhan makanan ayam tersebut 2 karung, ya kita kasih 2 karung. Lalu beberapa hari lagi kita kasih 4 karung atau 5 karung. Lalu jangan lupa memperhatikan kebersihan air minum. Biasanya kita membersihkan 2 kali sehari kalau masih kecil. Lalu ketika umur ayam pedaging sudah memasuki fase 15 hari sampai 16 hari itu, kita melakukan penurunan sekam atau berambut. Seluruh alas sekam yang ada di sini itu dibuang ke bawah, sehingga nanti kotoran ayam akan langsung jatuh ke tanah yang ada di bawah, karena kandang ini kandang model panggung. Lalu untuk manajemen ya seperti biasa, kita kasih obat di pagi hari sama vitamin di malam hari. Pemberian pakan sehari sekali. Tapi kalau ayam sudah umur 3 minggu ke atas, biasanya akan membutuhkan udara yang lebih dingin. Sehingga yang jadi tantangan pada manajemen itu ketika siang hari yang tidak ada angin itu kita harus menyalakan kipas. Kalau kipas saja tidak cukup, kita harus penyemprotan desinfektan. Tujuan penyemprotan desinfektan itu selain untuk mendinginkan ayam, juga sekalian untuk mensterilkan ayam dan kandang tersebut. Lalu ketika ayam umur 4 minggu sampai 5 minggu sudah memasuki fase panen. Biasanya sekitar umur 35 hari sampai 38 hari kita panen. Dengan bobot rata-rata 2 sampai 2,2 kilo. Jikalau pada proses pemeliharaan ada ayam yang sakit atau daya tahannya menurun,
itu biasanya kelihatan dengan ayam tersebut tidak memiliki nafsu makan yang baik maupun tidak lincah atau lemas. Kalau kita mengetahui ada ayam yang lemas, kita lakukan seleksi. Biasanya hasil seleksian tersebut terpaksa kita matikan kalau ayam tersebut tidak bisa bertahan. Tapi kalau ayamnya itu cuman pertumbuhannya lambat atau kurang maksimal, bisa kita treatment dengan vitamin atau kita kasih karantina seperti itu. Salah satu keuntungan kalau kita daftar ke kemitraan perusahaan itu adalah kita sudah dikasih program seperti pakan apa yang harus kita pakai saat ayam umur 1 sampai 10 hari, atau istilahnya itu pre-starter, starter, dan finisher. Kita sebagai peternak sudah difasilitasi oleh hal tersebut. Serta untuk pengobatan ayam atau OVK, itu juga sudah ada programnya. Jadi kalau kita masih belum paham apa yang harus kita berikan, maka kemitraan itu sudah memberikan jadwal pemberian obat atau vitamin selama 1 periode beternak. Untuk mempersiapkan modal beternak ayam, kita harus menyiapkan lokasi, lalu kita siapkan sekam, pemanas, dan kalau untuk pakan dan bibit kan kita sudah disediakan oleh kemitraan atau perusahaan kita bermitra. Kalau untuk peternak pribadi, untuk ayam 6.000 ekor itu sekitar 9 sampai 11 juta. Tergantung kita mau menambahkan perawatan apa, seperti tambahan vitamin atau tambahan obat atau tambahan pemanas. Seperti itu. Kalau untuk penjualan, karena kita ini ikut kemitraan, maka kita sudah ada marketing sendiri yang mengatur proses panen tersebut. Biasanya kalau ayam sekitar bobot 1,3 kilo itu ada RPA yang mengambil. Pakai truk besar, lalu kalau sudah umur 36 hari, bobot badan 2 kilo, ayamnya diambil oleh pedagang-pedagang lokal. Kalau penjualan secara mandiri itu ada resiko soal naik turunnya harga. Resikonya sangat tinggi sehingga memilih untuk bermitra saja dengan perusahaan. Kalau untuk mendaftar ke kemitraan, ya kita harus menghubungi ke TS-nya atau admin ke kantor. Kita tinggal daftar, memenuhi persyaratan berkasnya, lalu sudah kita bisa menunggu jadwal ayam dikirim atau istilahnya daftar check-in. Kalau untuk bermitra, setahu saya 5.000 sampai 6.000 ekor itu minimumnya. Kalau batas maksimumnya ya banyak sekali. Karena kemitraan itu kapasitasnya bisa banyak sekali, seperti sampai 36.000 sampai 40.000 bisa. Saran untuk yang mau memulai usaha peternakan itu pastikan kondisi kandang itu layak. Dalam arti angin bisa terkontrol dengan baik dengan tirai, maupun gentengnya itu jangan sampai terlalu bocor yang sangat parah. Lalu untuk persiapan sebelum ayam datang harus diperhatikan pemanasnya tidak boleh bermasalah, maupun terpal atau tirai penutup tidak boleh bocor. Kalau ada ayam yang bibitnya jelek, kita bisa melakukan klaim terhadap kemitraan tersebut. Contohnya ketika ayam berumur 1 hari tapi kematiannya sudah 100 atau 200, itu kita bisa melakukan klaim terhadap kemitraan. Lalu jangan lupa perhatikan kesehatan ayam dari awal sampai akhir dan terus melakukan pengamatan setiap hari.